Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kalau hari ini sampai saat ini kalian semua di semua satuan pendidikan mungkin belum masuk di ruang kelas. Hari ini bertepatan dengan Hari Ayah, maka Pak Sri akan sedikit merayakan dan mengenang kembali ayah kita masing-masing. Di papan tulis ini sudah kami tuliskan beberapa nama dan catatan ringan. Ada ayah, ada tanda tanya, ada Marlena, ada Sobari. Ya, kemudian di bawah ada Zuru, ya. Kemudian ada jalinan cinta, dan di bawah sendiri ada tulisan biarkan cintaku terkubur bersama kedalaman cintamu, tertanda Sobari. Anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan dan saya rindukan kedatanganmu di Lembaga Pendidikan SMK Negeri 1 Wonogiri lagi. Hari ini kembali saya ingatkan untuk saling menjaga kesehatan kita. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan pada urusan kita. Yuk, kita kembali mengenang ayah kita masing-masing. Hari ini Pak Sri akan mengupas satu novel yang kebetulan judulnya Ayah, karya Andrea Herata. Tentunya yang sudah pernah baca, terima kasih. Dan yang belum baca, mari kita sedikit mengenang betapa besar pengorbanan seorang ayah. Ada dua tokoh utama. Di sini tokoh cewek namanya Marlena di novel itu, dan tokoh cowoknya bernama Sobari. Ya. Ini ceritanya dimulai dari keduanya mau masuk di lembaga satuan pendidikan sederajat SLTA. Itu ya. Nah, cerita berawal dari Marlena ini, walau Anda di rumah ya, Anda nanti bisa simak ya. Ini kan kosong-kosong ini ruang kelasnya ya. Jadi saya anggap Anda ada walaupun Anda tidak ada di sini. Ya, karena guru akan senantiasa mencintai murid-muridnya walaupun kadangkala murid tidak pernah tahu apa hati seorang guru. Baik, kita kembali ke sini ya. Jadi Marlena ini ditakdirkan lahir dari seorang ayah dan ibu yang kaya raya. Sedangkan Sobari ini adalah hanya anak seorang nelayan kecil dan petani kecil. Nah, tatkala ini masuk satuan pendidikan, Marlena dibantu oleh Sobari akhirnya bisa masuk ke dalam sebuah sekolahan. Nah, ceritanya kemudian Marlena ini karena anak orang yang berkecukupan, maka hubungannya ini adalah lebih luas daripada teman-teman kebanyakan. Nah, cerita singkatnya, kemudian Marlena ini kenal dengan seseorang ya yang saya identitaskan sebagai tanda tanya ya, atau X gitu ya. Nah, maka dari hubungan ini kemudian Marlena hamil di luar nikah. Ini adalah cerita yang pertama ya. Nah, setelah hamil ya, si X ini ternyata tidak bertanggung jawab.
dia melarikan diri entah kemana. Sehingga yang menjadi beban berat adalah ayah Marlina. Sehingga ayah Marlina pontang-panting mencari seseorang yang mau dinikahkan dengan Marlina. Maka ketemulah Sobari, ya. Jadi Sobari ini adalah pelengkap, ya, untuk menggugurkan secara hukum, ya, bahwa anak Marlina yang dalam kandungan itu agar nanti tatkala lahir dia punya seorang ayah. Maka kemudian dari kehamilan Marlina tadi setelah nikah dengan Sobari, maka lahirlah seorang anak yang kemudian diberi nama Zuru. Itu ya, ceritanya begitu. Itu. Nah, entah kenapa, karena Marlina ini adalah anak orang yang berkecukupan, dan Sobari ini kan penampilannya culun, ceritanya begitu ya. Karena anak seorang nelayan kecil, petani kecil, ya, yang bodinya juga tidak standar menurut Marlina. Jadi dia mau itu hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Gitu. Nah, setelah lahir si Yoro, ya, maka Yoro ternyata dititipkan pada Sobari. Maka tumbuhlah cinta yang luar biasa, ya, antara Sobari sama Yoro. Walaupun Sobari tidak punya ikatan darah dengan Yoro, dicintainya, dididiknya dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Nah, Marlina kemudian rindu pada anaknya. Kemudian diambillah si Zuru tadi tanpa sepengetahuan Sobari. Dibawalah Zuru ini melanglang buana dari masuk pada Jambi, kemudian ke Padang, kemudian ke Medan, kemudian sampai di Aceh dan seterusnya. Karena novel ini berlatar belakang di tanah Bliton, ya, atau Bangka Belitung lah kalau sekarang gitu. Nah, setelah perpisahan antara Sobari sama Zuru, maka Sobari walaupun bukan anak kandungnya, bukan darah dagingnya, maka Sobari punya rasa rindu yang luar biasa sebagai seorang ayah. Dicarilah ke sana kemari, dikerahkanlah teman-teman sekolahnya dulu untuk mencari Zuru. Sobari, orang mengatakan saat itu hampir kehilangan ingatan. Rambut tak pernah dipotong, rumah berantakan dan sebagainya. Sampai-sampai Sobari kemudian menangkap seekor kura-kura. Karena diyakini kura-kura itu umurnya panjang, jelajahnya luas. Maka di kaki kura-kura itu kemudian Sobari mengikatkan sebuah kertas yang bertuliskan, barang siapa menemukan anakku Zuru, maka tolong dikembalikan kepada ayahnya yang sedang rindu. Tertanda Sobari Tanah Bliton. Oh, akhirnya kura-kura sampailah di Australia. Dia ke jaring nelayan Australia. Dibacalah oleh orang nelayan Australia, dan sang nelayan tadi kemudian mencari keberadaan Sobari. Terjadilah ikatan antara dua orang antar negara gara-gara rasa cinta yang luar biasa yang menumbuhkan kekuatan yang luar biasa. Kita kembali kepada cerita.
tatkala Sobari ini benar-benar dirundung rasa rindu kepada anaknya si Zuru, maka teman-temannya kemudian menemukan Zuru tadi dan dibawalah pulang kepada Sobari. Ya, kira-kira saat itu umurnya Zuru sudah menginjak 7 tahun, 8 tahun. Tatkala itulah selang 2-3 tahun kemudian si Marlina tetap tidak mau menemui Sobari. Ketika Sobari ini jatuh sakit, dan sakitnya luar biasa akutnya, kemudian Tuhan mentakdirkan Sobari ini meninggal dunia, maka sepeninggal Sobari inilah Zuru hidup dalam kesendirian. Nah, sebelum meninggal, anakku sekalian, Sobari ini titip pada anaknya si Zuru, "Nak, tatkala nanti aku meninggal dunia dan aku dikuburkan pada tanah pekuburan di Bliton itu, maka tolong di batu nisanku kamu tuliskan sebuah kata." Inilah kata yang terukir di batu nisan pemakaman Sobari. "Nak, biarkan cintaku terkubur bersama kedalaman cintamu." Artinya adalah cinta ibumu. Inilah cinta seorang ayah kepada orang yang dicintai, Marlina dan Zuru. Maka berita kematian itu pun kemudian dikirimkan kepada ibunya. Selang beberapa waktu kemudian si Marlina menerima surat dari Zuru, dan kemudian Marlina memberikan balasan kepada Zuru. "Nah, tatkala ibumu nanti meninggal dunia, tolong jasadku kau kuburkan satu tanah kuburan dengan Sobari. Tetapi tolong jangan dekatkan makamku berdekatan atau berdampingan dengan pemakaman Sobari. Karena walaupun aku sudah meninggal dunia, rasanya aku tidak pantas untuk menemani Sobari." Terima kasih, Nak. Ayahmu telah membesarkanmu. Ayah yang terbaik buat kamu. Dan rasa penyesalanku yang luar biasa, karena dulu aku tidak pernah bisa mencintainya. Jadi anakku sekalian, inilah sepenggal kisah tentang ayah dalam sebuah novel yang judulnya kebetulan Ayah, karya Andrea Herata. Ada hal yang sangat menarik buat si pembaca. Betapa seorang ayah perannya yang luar biasa, dan juga bisa menumbuhkan rasa cinta yang luar biasa. Demikian pula kita gak boleh menyalahkan Marlina, karena bagaimanapun Marlina adalah sosok wanita yang kebetulan dalam lingkungan yang berbeda dengan Sobari. Walaupun toh pada akhirnya Marlina merasa penyesalannya dan kemudian memaafkan semuanya. Hari ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan besok karena ini hari ayah, maka yang kami angkat temanya adalah ayah.
Besok tatkala Hari Ibu, maka Pak Sri juga akan menyampaikan tema Hari Ibu. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.